Halo guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tentunya di rumah. Ya, video kali ini kita akan membahas berita tentang perkembangan kasus Ponpes Al Zaitun di mana sang pemimpin Panji Gumilang ini dengan segala kontroversinya kini layangkan gugatan kepada Profesor Mahfud MD dengan total rupiah sebanyak 5 triliun guys. Entah apa yang ada di pikiran Pak Panji Gumilang ini dengan gamblangnya dia menggugat sosok Pak Mahfud MD. Sontak ini langsung mendapat respon dari Pak Mahfud MD dan siap hadapi Panji Gumilang di persidangan. Bahkan Pak Mahfud MD sebut ini hanya masalah sepele dan masalah kecil, tak perlu persiapan untuk menghadapinya. Pak Mahfud MD sampai dengan nada yang sangat marah sepertinya, akan siap dan ingin cepat-cepat meladeni sosok Panji Gumilang ini guys. Mari kita simak sebuah artikel yang ditulis media online terpercaya dengan judul narasi demikian guys. Panji Gumilang gugat Mahfud MD Rp 5 triliun. Dilansir dari detiknews.com, Jakarta, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Menko Polhukam Mahfud MD ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan perdata itu dilayangkan dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum. Dilihat dari detik.com, Kamis 20 Juli 2023 dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan terdaftar dengan nomor perkara 445-G-PDT-G-2023 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pejabat Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Adjo membenarkan adanya gugatan tersebut. Dia mengatakan Panji Gumilang menggugat Mahfud secara immaterial Rp 5 triliun. Entah apa yang ada di pikiran sosok Panji Gumilang ini guys. Dan ini langsung mendapat respon dari Pak Mahfud MD. Mari kita simak videonya Pak Mahfud MD ketika memberikan respon terhadap gugatan si Panji Gumilang ini guys. Check it out. Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang menggugat Menko Polhukam Mahfud MD secara perdata. Yang akan disidangkan oleh majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2023. Materi gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, di mana menurut penggugat tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam petitumnya juga meminta kepada pengadilan untuk menghukum tergugat dengan ganti rugi in material Rp5 dan material 5 triliun. Ya, soal gugatan Panji Gumilang ya itu masalah kecil lah. Biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit itu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan dan akan kita kawal. Yap. Didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh saudara PG. Selanjutnya juga telah melakukan interview terhadap 3 orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana-dana tersebut. Untuk dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat juga telah dilakukan koordinasi kepada 3 orang pejabat yang berkompeten di jajaran Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya. Ya, oke guys, itu tadi ya respon dari Pak Mahfud MD yang dengan sedikit emosi atau sedikit bersemangat
Bahkan sangat bersemangat saya melihat mimik wajah Pak Mahfud MD ini ketika siap akan melawan Panji Gumilang di persidangan. Dan ini ada sebuah berita lagi yang mengejutkan, bahwasanya setelah menggugat Pak Mahfud MD, kini dengan kontroversinya pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang mencabut gugatannya guys terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Kini Panji Gumilang malah menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini dia beritanya, kita simak ya guys ya. Cekidot. Ya, betul. Jadi klien tidak kami merasa difitnah begitu? Klien kami menyampaikan bahwa Pak Mahfud MD ini adalah orang yang baik. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa Pak Mahfud dengan Pak Profesor Dr. Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang MP ini adalah satu alma mater di alumni. Kemudian dan ada hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan, sehingga gugatan apa yang sudah kami persiapkan tentunya ini dipertimbangkan kembali supaya pada saat ini dicabut ya. Artinya ucapan-ucapan juga kah yang keluar dari mulut Ridwan Kamil? Ya, ada beberapa kalimat yang menyampaikan yang hal-hal yang di luar kewenangannya, tentunya ya berkait dengan penutupan pondok pesantren, pengambil alihan pondok pesantren, kemudian pembentukan tim investigasi yang tidak diselesaikan pekerjaannya, kemudian dilimpahkan ke Pak Mahfud MD ya, yang kemudian persoalan ini liar dan tak terkendali kemana-mana, bergeser ke persoalan lain, mulai dari pembekuan rekening klien kami sehingga berdampak kepada seluruh santri, kebutuhan makannya terganggu, berdampak kepada persoalan ekonomi yang sedang berjalan di sana, pertanian, perkebunan, peternakan, semua terganggu, sehingga ini berdampak kepada hal bergeser ya kepada hal yang tadinya sifatnya persoalan sosial jadi hak asasi manusia, karena terganggunya hak hidup manusia, terganggunya kesehatan, terganggunya pendidikan yang terjadi yang diselenggarakan oleh pondok pesantren di Al Zaitun. Ya, tentunya ini jadi dasar yang sangat prinsip bagi kami melakukan gugatan itu. Ya, harapan kami di sisi lain mungkin Komnas HAM juga bisa melihat dan menilai, memperhatikan bagaimana kejadian yang luar biasa terhadap pondok pesantren Al Zaitun, persekusi terhadap pimpinannya, kriminalisasi terhadap pimpinannya, mulai dari hanya sekadar persoalan remeh-temeh, yaitu hanya jadi ucapan-ucapan dari Ridwan Kamil ini yang kemudian Anda anggap merugikan terhadap pondok pesantren Al Zaitun maupun juga Panji Gumilang, karena kemudian dari ucapan ini diteruskan dalam proses hukum, begitu ya? Ya, betul. Jadi selain itu juga tadi kami sampaikan bahwa ada tim yang di SK kan dibentuk oleh Ridwan Kamil, kemudian itu tidak diselesaikan. Kita sudah ada kesimpulan harus tabayun ke pondok pesantren Al Zaitun, semua diabaikan, kemudian diambil kesimpulan sendiri, memberitakan, menyampaikan laporan ke Pak Mahfud MD diduga adanya pelanggaran ABCD, dan itu sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Oke guys, itu tadi ya, ini keterangan dari pengacara si Panji Gumilang mencabut gugatan ini kepada Mahfud MD karena si pengacara ini menyampaikan bahwasanya Pak Mahfud MD ini adalah sosok yang baik dan juga masih satu alma mater dengan Pak Panji Gumilang, sehingga ini mencabut laporannya dan bahkan sekarang kembali menggugat sosok Gubernur Jawa Barat yaitu Pak Ridwan Kamil. Entah apa sih yang ada di otak si Panji Gumilang ini. Kita sebagai masyarakat awam yang melihat ini sepertinya gemes dan ingin cepat melihat proses apa selanjutnya. Tentunya harapannya adalah terkuaknya kasus-kasus pidana terkait dugaan-dugaan yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun, baik itu pencucian uang, penistaan agama, dan lain-lainnya guys ya. Oke teman-teman, bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini. Dan kita di sini adalah forum di mana kita mengajak dan mengajarkan teman-teman semua supaya melihat berita secara lengkap agar kita semua tidak gagal paham dalam menyikapi sebuah berita. Oke guys, cukup sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.